Selamat pagi. Baik, ini materi minggu ketiga yaitu tentang profesionalisme kerja dan sertifikasi bidang teknologi informasi. Materi ini adalah materi lanjutan dari minggu kedua yaitu tentang etika profesi pada bidang teknologi informasi. Berbicara tentang profesionalisme kerja, pengertiannya yaitu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap pekerja, di mana setiap pekerja atau orang yang memiliki sebuah profesi wajib menjalankannya secara mutlak. Dengan adanya profesionalisme kerja, maka pekerja akan semakin tinggi nilainya di mata perusahaan. Tujuan dari profesionalisme kerja itu bertujuan meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan sebuah pekerjaan ataupun profesi. Dan pastinya profesionalisme kerja itu tidak bisa digapai dengan mudah. Perlu adanya usaha dan tindakan nyata dari seorang pekerja untuk bisa mendapatkan label bahwa pekerja tersebut merupakan seorang yang profesional di bidangnya. Kiat untuk menjadi profesional ada 7, di antaranya adalah make list to do, yaitu buatlah daftar seluruh pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, menentukan skala prioritas, jadwalkan setiap pekerjaan ke dalam agenda, lakukan dengan disiplin agenda kerja, fokus, kerja keras, dan buat sistem imbalan dan hukuman. Sekarang pertanyaannya adalah apakah semua pekerjaan itu dianggap sebagai profesi? Jadi, pekerjaan itu tidak selalu merupakan profesi. Profesi itu butuh keahlian khusus. Contohnya, sebuah pekerjaan yang bersentuhan dengan bidang TI tapi bukan merupakan profesi adalah operator komputer, di mana dia menggunakan komputer hanya untuk urusan administrasi. Jadi menjadi operator komputer atau bisa kita sebut sebagai admin itu tidak perlu mahir di bidang komputer. Sedangkan yang contoh profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan skill dan kemampuan tinggi di dunia teknologi informasi, misalkan software developer atau software engineering. Software developer ataupun software engineering software engineer itu membutuhkan pengetahuan khusus di bidang teknologi informasi untuk menjalankan profesinya. Jadi profesi dan pekerjaan itu adalah dua hal yang cukup berbeda, gitu ya. Semua profesi itu adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Profesi di bidang TI itu selalu berkembang karena perkembangan teknologi informasi pada setiap zaman. Penggolongan pekerjaan bidang teknologi informasi yang berkembang saat ini itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pekerja yang bergelut dengan perangkat lunak atau software. Yang kedua adalah pekerja yang bergelut di dunia perangkat keras atau hardware. Ketiga, pekerja yang bergelut dengan dunia sistem operasi. Dan yang keempat adalah profesional yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Ini sudah sempat kita bahas sedikit di pertemuan kedua. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Jadi ini pekerja yang bergelut dengan perangkat lunak atau software. Berikut ini adalah contoh-contoh dari pekerja tersebut. Yang pertama adalah sistem analis. Ini pekerjaannya yaitu menganalisis sistem yang akan diimplementasikan. Mulai dari menganalisis sistem yang ada tentang kelebihan dan kekurangannya, hingga melakukan studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada yang namanya web designer. Jadi web designer itu profesional pada bidang IT yang pekerjaannya adalah melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan juga, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang ketiga adalah programmer. Programmer ini profesional pada bidang IT yang pekerjaannya mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai sistem yang dianalisis sebelumnya. Kelompok yang kedua, yaitu pekerja yang bergelut dengan perangkat keras atau hardware. Ada technical engineer. Technical engineer adalah profesional IT yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Jadi technical engineer itu lebih seperti ke permesinan komputernya, ke hardware-nya. Ya, bagaimana cara menciptakan
hardware yang tidak gampang panas, tidak gampang konslet, dan seterusnya. Kemudian networking engineer. Ini profesional IT yang berkecimpung di bidang teknis jaringan komputer dari maintenance atau pemeliharaan sampai pada troubleshooting-nya. Jadi ini khusus untuk jaringan. Kelompok yang ketiga adalah pekerja yang bergelut dengan sistem operasi atau operating system. Yang pertama adalah MIS Director, yang merupakan profesional IT yang memiliki wewenang tertinggi dalam sebuah rantai sistem informasi. Dengan posisi MIS Director ini, dia melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik itu hardware-nya, software, maupun sumber daya manusia yang ada di dalam project IT tersebut. Kemudian yang kedua adalah EDP Operator. Jadi kalau EDP Operator ini adalah profesional IT yang bertugas mengoperasikan program yang berhubungan dengan electronic data processing di perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah System Administrator. Ini profesional IT yang melakukan administrasi terhadap sistem, berbeda dengan admin yang hanya menginputkan data, itu ya, bukan ya, berbeda. Jadi kalau yang System Administrator ini melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Jadi lebih lebih kompleks. Sedangkan kelompok yang terakhir ini adalah profesional yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Kelompok profesi yang terakhir ini itu merupakan hasil dari yang namanya perkembangan dan kemajuan TI. Dulunya mungkin tidak ada ya, tapi karena TI itu selalu berkembang teknologinya, maka muncul profesi-profesi baru seperti game developer, kemudian graphic designer, animator, social media specialist, digital marketing, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah para profesional yang berada di dalam pengembangan bisnis TI-nya. Nah, ini adalah sertifikasi gitu ya, atau sebuah forum atau badan yang beranggotakan para profesional TI. Namanya adalah Southeast Asia Regional Computer Confederation atau bisa disingkat sebagai CRCC. Ini terdiri dari 13 negara dan salah satu negaranya adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu sebagai anggota CRCC ngapain sih mereka gitu ya? Mereka itu merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia teknologi informasi dan membuat model, namanya model CRCC. Kita lihat, ini dia. Kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan model CRCC. Yang pertama adalah Cross Country Cost Enterprise Applicability. Maksudnya adalah pekerjaan yang ada itu harus relevan dengan kondisi region dan setiap anggotanya memiliki kesamaan pemahaman dan fungsi dari setiap pekerjaan. Yang kedua, function oriented, bukan title oriented. Maksudnya adalah gelar atau titel tiap negara itu bisa berbeda namanya. Mungkin kalau di sini MCOM, di luar bisa MSc atau MN gitu ya. Tapi yang terpenting adalah fungsi dari pekerjaan itu adalah sama. Jadi fungsi oriented, bukan title oriented. Yang ketiga adalah testable atau certifiable. Fungsi yang ada bisa didefinisikan dan bisa diukur atau diuji, bisa disertifikasi. Yang keempat adalah applicable. Fungsi yang didefinisikan harus bisa diterapkan pada mayoritas profesional TI pada masing-masing region. Jadi ini keempat hal yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan model CRCC. Ini adalah model CRCC, yang paling atas adalah profesi TI, di mana profesi TI itu dikelompokkan menjadi 3, kalau berdasarkan model ini ya. Yang pertama adalah untuk pendidikan dan pelatihan, kemudian kelompok sistem development, dan kelompok spesialis support. Kalau pendidikan dan pelatihan itu seperti instruktur dari pendidikan TI non-gelar ini. Kemudian untuk kelompok sistem development ada programmer, ada sistem analis, dan ada project manager.
Sedangkan untuk spesialis support ada spesialis pada bidang tertentu. Jadi ini lebih spesifik lagi spesialisnya. Oke, pertanyaannya, mengapa standarisasi profesi itu penting? Supaya kualitasnya itu bisa sama antara region satu dengan region yang lain atau negara satu dengan negara yang lain, itu kualitas dari para profesional itu bisa sama. Keahliannya juga mudah diukur. Itu adalah fungsi dari standarisasi profesi. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, kalau banyak sekali jenis profesi pada bidang TI, tapi kenyataannya adalah banyak sekali juga lulusan-lulusan perguruan tinggi ataupun kampus yang mengajarkan teknologi informasi itu belum punya kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan di dalam dunia kerja. Kadang dunia pendidikan itu hanya menitik beratkan yang namanya teori aja, tapi dalam kenyataannya banyak sekali para lulusan atau si para pemegang ijazah dalam bidang teknologi informasi itu punya kurang pengetahuan mengenai dunia teknologi informasi itu sendiri. Sehingga diperlukannya yang namanya ini sertifikasi untuk membuktikan seberapa hebat atau seberapa tentang keahliannya, mengukur keahlian dari profesi teknologi informasi sendiri itu sampai mana, seperti itu. Sehingga untuk membuktikan apakah seseorang itu berkompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memegang sebuah profesi. Jadi di sini sertifikasi itu adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilakukan dengan prosedur yang disepakati. Sertifikasi digunakan dalam membangun struktur karir profesional dan pengembangan kualitas atau mutu, dan sertifikasi profesi itu dilakukan untuk kompetensi atau keahlian khusus. Jadi ya untuk melihat seberapa kompeten seseorang dalam profesi tersebut memang harus ada sertifikasi gitu ya, sertifikasi profesional. Nah, secara umum sertifikasi IT itu fungsinya untuk memberikan yang namanya kredibilitas untuk mereka yang ingin berkarir di bidang IT dengan tersertifikasi oleh organisasi termuka. Para orang-orang ini atau mereka yang sudah mencapai satu atau lebih sertifikasi IT itu cenderung lebih menonjol dari kebanyakan orang dan biasanya dianggap lebih mungkin bisa berhasil dalam posisi mereka. Dan ini adalah manfaat dari sertifikasi profesi, yaitu yang pertama adalah melindungi organisasi dan anggota profesi dari praktek penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi yang tidak kompeten, sehingga bisa merusak citra organisasi profesi itu sendiri. Yang kedua, melindungi masyarakat atau warga negara dari praktek layanan yang merugikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat menghambat kepentingan yang luas. Dan yang ketiga adalah mendorong upaya pembinaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan oleh organisasi profesi. Dan ini 4 sebagai wahana dalam penjaminan mutu. Kemudian melindungi dan memelihara organisasi profesi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sebagai sarana akuntabilitas publik, pengembangan karir dalam masyarakat bagi anggota profesi, dan yang terakhir yaitu menerapkan etika dan standar nilai yang mengatur kinerja dan layanan profesi. Jadi itu semua adalah manfaat dari sertifikasi profesi. Jadi untuk teman-teman yang nanti ketika lulus dari kampus, dari UNESA gitu ya, kalau ingin bekerja dalam bidang IT, ingin berprofesi dalam bidang IT, memang sebaiknya mengambil yang namanya sertifikasi profesi gitu ya, baik itu sebagai web developer atau UI UX designer, kemudian network engineer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jenis sertifikasi bidang IT. Jadi ini sertifikasi developer ya untuk pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa bahasa pemrograman dan alat
dan alat, kemudian sumber daya untuk sertifikasi pengembang perangkat lunak. Contoh sertifikasi untuk developer ini ada C or C++ certification, kemudian Microsoft Certified Solutions Developer, Amazon Web Service Certified Developer, Adobe Certified Expert, dan lain-lain gitu ya. Ada SAP Certification. Kalau SAP ini biasanya untuk membangun modul-modul di dalam software SAP sendiri. Untuk sertifikasi bidang mobile, ada MTA, Developer, IBM, Certified Mobile Application Developer, Android Certified Application Developer, Kony, Certified Developer, Swift Developer Certification. Ini untuk sertifikasi bidang mobile. Kemudian ada sertifikasi Big Data, Oracle, Microsoft, Certified System Engineer Business Intelligence. Ini khusus mungkin untuk profesi yang sebagai orang yang membuat dashboard itu ya. Kemudian Microsoft SQL Server Certification. Ini terkait database. Kemudian Cloudera, ada EMC Data Scientist dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sertifikasi cloud. Nah, orang yang bergelut atau orang yang berprofesi dalam bidang cloud computing ya, ini bisa ambil sertifikasi Amazon Web Service Certified Solution Architect, Google Cloud Certifications, VMware Certified Professional 6, kemudian CompTIA, dan Microsoft Certified System Engineer. Dan ini biasanya ya, tadi itu masa berlaku. Jadi sertifikasi itu ada masa berlakunya. Ada kan setelah mengikuti ujian sertifikasi itu mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa orang tersebut itu kompatibel atau berkompeten dalam sebuah profesi gitu ya. Nah, tapi ada masa berlakunya, bisa dari 2 tahun, 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Setelah masa berlakunya habis, orang tersebut harus memperbarui, harus mengikuti ujian lagi. Karena apa? Karena ya namanya ilmu, apalagi teknologi informasi itu kan semakin berkembang, semakin maju gitu ya. Maka pengetahuan dan ilmu dan keterampilan dalam TI itu juga akan semakin ikut berkembang. Maka harus diperbarui. Nah, ini ada jenis sertifikat bidang TI, ada sertifikat jaringan, database, keamanan, sertifikat IT project management, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sertifikasi yang bisa teman-teman ambil gitu ya, ketika kalian memutuskan untuk berprofesi dalam bidang IT. Karena kalian sebagai mahasiswa jurusan teknik informatika gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa mengambil ujian sertifikasi ini biayanya terbilang mahal ya, bahkan sangat mahal, bisa sampai sekitar 10 sampai 25 juta itu satu sertifikasi, dan ujiannya pun juga tidak mudah. Sehingga jika kalian memang betul-betul berminat dalam berminat untuk berprofesi dalam bidang IT, ya memang harus ditekuni dari sekarang gitu ya, harus belajar dari sekarang dengan sungguh-sungguh supaya nanti ketika kalian lulus kemudian bekerja sebagai profesional dan mengambil sertifikasi itu jalannya akan menjadi lebih mudah seperti itu. Oke, ini materinya sampai sini untuk pertemuan ketiga tentang profesionalisme kerja dan sertifikasi bidang teknologi informasi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan masukkan pertanyaan di kolom Google Classroom aja ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.